all time low-nya pernah di RP2 ya, dan udah naik sebanyak 61.224. Jadi cukup keren banget ya sekarang, di mana harganya udah 1.389. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan gue Arif, masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas seputar kripto. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subscribe channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru di seputar kripto. Oke, di video kali ini kami ingin melanjutkan tentang video kemarin ya, yang terakhir. Jadi ada beberapa rekomendasi, khususnya masih di bidang blockchain dan berpotensi untuk bisa 1000 kali lipat di tahun ini ya. Jadi setelah kalian memberikan banyak atensi ya, maka kami membuat video part 2-nya. Oke, pertama gue ingetin kembali ya bahwa di sini kami bukanlah seorang ataupun sebagai financial advice ya, ataupun penasihat keuangan. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini. Jadi ingat, kripto adalah salah satu investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran atau edukasi dan referensi sebagai pertimbangan buat kalian untuk menentukan project kripto apa yang akan kalian ambil ke depannya. Oke, langsung saja kita ke projectnya. Project yang pertama namanya adalah Glitch. Jadi Glitch ini merupakan salah satu rekomendasi kami ya, yang berpotensi di tahun 2022 mendatang ini bisa naik 1000 kali lipat ya kalau kita lihat dari projectnya. Nah, di sini kalau kalian lihat harganya itu masih di Rp10.140 dan di all time high-nya di 11.000 ya. Dan kalau kita lihat di sini, dia pernah di all time low-nya di harga 532 dan sudah naik sebanyak 1824%. Keren banget. Kalau kita lihat dari sini untuk grafiknya cukup sehat dan sempat sekarang lagi koreksi. Dan kalau kita lihat ini, biasanya kalau udah nyampe di support kayak gini ya, ini sebentar lagi kemungkinan akan ngepam dia. Tapi kalian pelajarin dulu untuk teknikalnya, jadi kalian bisa menentukan posisi mana atau di mana kalian harus mengambil posisi untuk buy-nya ya. Jadi kalian bisa buka di trading view-nya supaya lebih lengkap dan lebih gampang untuk membaca chartnya. Oke, kalau kita lihat di sini, glitch itu apa sih? Kalau mungkin kalian belum tahu ya. Jadi di sini mungkin tidak banyak yang saya bahas secara detail untuk project dari blockchain-blockchainnya. Jadi cuman sekilas saja ya. Jadi Glitch ini merupakan salah satu blockchain ya, yang merupakan protokol agnostik blockchain yang cepat dan dapat dioperasikan dan dibuat khusus untuk DeFi. Jadi bertujuan juga untuk menjadi kasus penggunaan Jack of all ya, kalau kalian baca di sini tuh. Dan Glitch ini memiliki fokus tunggal pada aplikasi keuangan terdesentralisasi dan pasar uang tanpa kepercayaan atau KYC ya. Jadi kalau kita lihat di sini merupakan blockchain yang lebih mengkhususkan di bidang finance ya. Kalau kita lihat sini, nah kita ke webnya bentar aja, kita lihat. Ini adalah tampilan webnya. Jadi DeFi OS ini mendukung adopsi massal dengan blockchain yang dibuat khusus untuk keuangan terdesentralisasi. Dan Glitch ini membuka kekuatan aplikasi tanpa izin sekaligus mengurangi biaya transaksi dan memberi penghargaan kepada setiap peserta. Nah, nanti kalian jika tertarik untuk berinvestasi di Glitch ini, kalian bisa baca secara detail di glitch.finance ya. Di webnya nanti kami kasih untuk alamat webnya di deskripsi. Kalian pelajari untuk blockchain seperti apa, kemudian ekosistemnya dan juga mitra setelah integrasinya. Di sini kalian lihat banyak banget ya. Kalian pelajari semuanya jika kalian tertarik untuk berinvestasi di ekosistem Glitch ini. Oke. Kalau kalian lihat di sini bisa dibeli di KuCoin, Uniswap, Indodax ya, udah ada. PancakeSwap juga ada, Uniswap juga ada, dan Balancer ya. Jadi kalian bisa beli di exchange-exchange itu. Dan sekarang Glitch ini dibangun masih dinumpang di Ethereum ya, dan juga beberapa blockchain seperti di BEP20 ya, di Binance Smart Chain. Oke, itu untuk project pertama. Yang kedua ada yang namanya Lambda.
Nah, Lamden ini juga project blockchain ya. Kalau kalian lihat di sini ini koin ya, bukan token. Jadi kalau koin itu adalah satu project crypto yang mempunyai jaringan blockchainnya sendiri. Kalau token itu adalah project crypto yang masih numpang di jaringan blockchain yang lain. Oke, jadi kalian udah paham ya untuk beda dari koin dan token itu. Oke, kita lihat di sini harganya masih di 1379 perak dengan all time high-nya pernah di 1480. Jadi ini masih murah. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk grafiknya ya, jadi sempat mencapai di 16.000 ya. Terus dia turun di sini. Nah, sekarang pernah ngepam sekali terus turun lagi. Nah, ini kita tinggal tunggu aja untuk ngepam lagi, biasanya seperti itu. Nah, Lamden ini cukup menarik ya. Kalau kalian baca di webnya, jadi Lamden itu kalau kita lihat di webnya ya, nah di sini Lamden adalah platform blockchain berbasis Python. Jadi Python ini adalah salah satu bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman itu kan banyak, ada yang C++, ada Java, ada Solidity dan macam-macam. Nah, blockchain Lamden ini dia membuka atau membuat bahasa pemrograman sendiri. Jadi dia tidak meniru dari bahasa pemrograman yang banyak sekarang dipakai itu dari Ethereum ya. Kalau nggak salah itu Solidity kalau nggak salah. Nah, bahasa pemrograman dari blockchainnya sendiri itu memakai Python. Jadi diharapkan project-project atau dApps yang berdiri di bahasa pemrograman Python itu akan terintegrasi dengan sangat gampang di blockchain Lamden ini. Itu harapannya ya. Nah, kalian bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya dari keunggulannya seperti apa ya. Ini sumber terbuka, terdapat nanti algoritma baru dan tidak ada visi. Nah, ini kalian baca sendiri untuk lebih jelasnya di lamden.io ya. Oke, dan kalau kita lihat di sini bisa kalian beli ya jika kalian tertarik. Di PancakeSwap juga bisa, TextBit, Bbox dan Big1. Oke. Dan jaringannya sekarang itu masih numpang di jaringan Binance Smart Chain. Ini untuk Lamden ya. Jadi kalau kalian belum tahu Lamden itu bisa kalian lihat di webnya tadi. Oke. Untuk project ketiga yaitu Telos. Nah, Telos ini juga merupakan project crypto untuk blockchain ya. Dan sekarang masih berdiri di jaringan Ethereum dan BEP20 dengan harga sekarang itu 8.152 dan pernah di harga tertingginya di 9.000 ya. Kalau kalian lihat di sini. Nah, dia pernah di paling rendah itu all time low-nya di Rp139. Oke. Nah, sedikit untuk Telos blockchain ini yaitu merupakan blockchain yang dibangun untuk kecepatan ya dan skalibilitas yang tinggi sehingga menjadikan jaringan Telos ini ideal untuk adopsi layer 1 ya atau arus utama. Dan token NFT dan kontrak cerdas yang berbasis Telos ini sudah digunakan untuk aplikasi-aplikasi DeFi ya, gaming juga, kemudian media sosial juga dan masih banyak lagi. Dan Telos ini adalah rumah bagi lebih dari 100 aplikasi yang berbeda ya atau dApps, Decentraland Apps ya. Salah satunya seperti Taikai ya, Kudo, Cubicles, Epix, Wordproof ya, Seeds, kemudian Zeptagram dan masih banyak lagi. Nah, aplikasi ini tuh menikmati kecepatan jaringannya itu 0,5 detik per blok ya. Dan skalabilitasnya itu minimal 10.000 transaksi per second ya. Jadi bisa di-up lagi. Dan tetapi juga layanan dari on-chain-nya itu kuat ya, yang disediakan oleh Telos ini untuk pemungutan suara ya, atau voting, kemudian untuk sentimen juga untuk penyimpanan file terdesentralisasi dan juga lokasi, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari Telos ini. Kemudian Telos EVM atau Ethereum Virtual ini Machine ya, yang akan datang ini saat ini lagi di testnet dan akan menjadi mesin virtual Ethereum paling berkinerja dan paling terjangkau yang tersedia. Nanti kalau sudah launching, Telos ini akan menjadi satu-satunya blockchain yang mendukung dua standar terkemuka ya, ataupun smart contract. Jadi ntar ada teknologi EVM dan teknologi EOSIO ya untuk pengembangan smart contractnya. Dan kedua teknologi ini bersama-sama akan membentuk mayoritas dApps, Decentraland Apps teratas di situs web pelacakan populer seperti RadarDApp. Jadi itu adalah project dari Telos ini. Nah, buat kalian yang tertarik, kalian bisa membelinya di sini ya, KuCoin, Gate.io, Bitfinex. Ya ini kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan ini cukup keren kalau saya bilang ya. Soalnya ini projectnya masih baru launching di 2021 kemarin ya, di bulan Juni. Jadi cukup keren. Jadi kemungkinan untuk dia naik ini masih besar ya, karena kapitalisasi pasarnya masih cukup kecil. Oke, kita lanjut. Sebentar, kita lihat untuk di webnya ya. Kalian bisa lihat di sini, ini ada beberapa keunggulan ya dari Telos itu.
seperti transaksi per detiknya itu 10.000 transaksi per detik, kalau dibandingkan dengan ADA itu cuma 257, Matic 7.200 dan Ethereum itu 20. Dan berbagai kecepatan keunggulan dari Telos ini kalian bisa lihat di sini dulu. Nah, buat kalian yang tertarik bisa mempelajarinya lebih lengkap di telos.net. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Oke, webnya cukup keren. Kita lanjut untuk project blockchain yang kedua. Namanya adalah Celo. Oke, Celo ini apa? Yaitu Celo ini merupakan blockchain juga ya, dimana ekosistem dari blockchainnya itu berfokus pada peningkatan adopsi cryptocurrency yang diantaranya untuk pengguna smartphone. Jadi kalian nanti bisa membuat token kalian atau koin kalian itu menggunakan smartphone ya, kalau nggak salah ya, dengan menggunakan nomor telepon sebagai kunci publik. Nah, Celo ini berharap dapat memperkenalkan miliaran pemilik smartphone di dunia, termasuk mereka yang tidak memiliki akses perbankan untuk bertransaksi dalam mata uang kripto. Jadi keren. Kemudian jaringan ini juga memungkinkan pembuatan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi atau dApps sebagai bagian dari keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Nah, mainnetnya ini diluncurkan pada April 2020 kemarin. Kemudian platform ini memiliki dua token asli ya. Celo adalah sebagai token bukti kepemilikan proof of stake ya, yang digunakan untuk biaya transaksi, partisipasi, tata kelola, kemudian juga aktivitas yang terkait. Dan di masa depan platform ini bertujuan untuk menampung berbagai stablecoin dengan satu Celo dolar itu sama dengan 1 USD ya, dengan namanya nanti stablecoinnya itu CUSD. Oke, dan ini sudah digunakan ya. Jadi keren untuk project dari Celo itu sendiri, dimana sekarang itu harganya masih 78.703 rupiah, dengan all time high-nya pernah di 79 ribuan. Nah, ini sekarang kalau kalian lihat dari grafiknya ini cukup sehat, dimana sekarang itu udah mulai ngepam lagi ya. Nah, ini kesempatan buat kalian, kalau agresif kalian bisa langsung open buy di sini ya. Tapi kalau kalian takut dengan resikonya, kalian bisa tunggu dan cari posisi yang tepat untuk mengambil posisi buy. Jadi kalian gunakan technical analysis untuk menentukan posisi yang tepat. Oke, kalian bisa lihat nih lebih jelasnya di TradingView ya. Oke, kalau kita lihat untuk di webnya, ini adalah tampilan webnya di mana kripto itu dibuat untuk seluler. Nah, ini seperti tampilannya nanti. Nah, kalian lihat ini cukup keren. Nah, ini adalah para investor ya, juga para pendukungnya, di mana ekosistem Celo itu yang berkembang dari 1000 lebih project dan juga mitra, dan pengembang didukung oleh jutaan pemilik Celo di seluruh dunia. Nih, salah satunya adalah A16Z. Ini merupakan kapital perusahaan modal ya, dan juga ada Polychain Capital. Jadi banyak banget untuk perusahaan-perusahaan yang mendukung dari project Celo ini. Oke, jika kalian tertarik, kalian bisa baca sendiri dan pelajarin sendiri di celo.org. Dan kalian yang ingin berinvestasi di sini bisa kalian beli di Binance, kemudian di Coinbase juga ada, di KuCoin serta di Get.io. Oke, udah cukup banyak exchange yang menyediakan pembelian untuk Celo ini. Kita lanjut untuk project berikutnya, yaitu XDC. Jadi XDC cukup menarik ya kemarin dengan berbagai keuntungan dan juga kelebihan-kelebihan dari projectnya. Dimana untuk sekarang itu harganya masih di Rp 1389 dengan all time high-nya pernah di 1444. Dan kalau kalian lihat di sini untuk TradingView ya, dari tampilan grafiknya ini cukup sehat. Dimana sekarang itu lagi membentuk seperti apa ya namanya kalau nggak salah ini ya saya lupa. Intinya ini seperti membentuk suatu pattern ya di sini, dimana nanti kemungkinan akan pump ya dia. Nah, kalian pelajarin untuk pembacaan dari technical analisisnya ya. Kalian bisa lebih jelasnya dibuka di TradingView. Nah, kalau kalian lihat di sini di all time low-nya pernah di RP2 ya, dan udah naik sebanyak 61.224. Jadi cukup keren banget ya sekarang, dimana harganya udah 1.389. Nah, apa sih XDC itu? Nah, saya ingin sampaikan ya, XDC itu secara ya sedikit aja. Jadi merupakan perusahaan teknologi blockchain ya, hybrid yang siap, dimana perusahaan itu dioptimalkan untuk perdagangan dan keuangan internasional. Nah, jaringan XDC atau lebih dikenalnya tuh Sinfin ya, didukung oleh koin asli yang disebut XDC. Dan protokol XDC ini dirancang untuk mendukung kontrak pintar dengan kemampuan 2000 transaksi per detik, dan untuk waktu eksekusi transaksinya itu cuma membutuhkan waktu 2 detik saja, dan serta KYC untuk master nodes-nya atau validator nodes, serta rantai XDC atau Sinfin Digital Contract ini menggunakan Sinfin Delegate Proof of Stake ya, atau XDPOS.
dengan maksud untuk membuat jaringan blockchain yang sangat scalable, aman, kemudian izin dan juga kelas komersial. Serta Sinfin ini mempunyai token XDC ya, dan juga menciptakan peluang untuk memanfaatkan kasus penggunaan Sinfin di dunia nyata seperti TradeFinex.org. Kemudian juga membantu usaha kecil dan menengah atau institusi memulai kebutuhan keuangan mereka sendiri secara digital, terstruktur sepenuhnya sehingga mereka dapat mendistribusikannya kepada penyandang dana bank atau bukan bank itu sendiri dengan menggunakan standar distribusi yang umum. Oke. Jadi kalian jika tertarik bisa lihat di websitenya langsung, kalian pelajari secara detail di sini, kalian baca untuk white papernya juga, dan di sini ada perbandingan ya, dimana untuk XDC itu dibandingkan dengan Ethereum dan Bitcoin mempunyai kelebihan 2000 transaksi per detik, kemudian untuk biaya yang dibutuhkan untuk transaksi itu cuma 0,00001 US dollar, jadi cukup murah banget, dan juga konfirmasi untuk transaksinya itu cuma butuh 2 detik ya jika dibandingkan dengan Ethereum yang 10-20 detik, dan untuk Bitcoin ini 10-60 menit, jadi cukup lama banget. Dan dukungan untuk smart contract-nya ini ya, serta untuk konsumsi energi yang dibutuhkan untuk validasi ataupun pembentukan blok ya, di sini cuma 0,000074 TWh ya ini. Kemudian ini cukup besar banget ya, makanya kebanyakan untuk project-project crypto yang masih proof of work ya, dimana harus membutuhkan mining untuk mendapatkan koinnya, itu biasanya orang agak skeptis ya dengan project crypto yang seperti itu. Tapi dengan proof of stake itu kita lebih ramah lingkungan, makanya project yang berbasis proof of stake itu sekarang lagi berkembang pesat. Oke, kalian bisa belajarin sendiri untuk Sinfin.org ini atau XDC di Sinfin.org. Oke. Kemudian untuk project yang terakhir yaitu namanya Klaytn ya. Klaytn ini juga merupakan blockchain yang diluncurkan pada Juni 2019 ya, dengan merupakan platform blockchain publik yang menyediakan pengalaman pengguna yang dapat diakses dan lingkungan pengembangan untuk menyampaikan nilai teknologi blockchain. Dan platform ini menggabungkan fitur terbaik dari blockchain publik yang berupa data dan kontrol terdesentralisasi serta tata kelola terdistribusi ya, dan blockchain pribadi ya, atau latensi rendah dengan skalabilitas tinggi yang melalui desain hibrida yang efisien. Nah, Klaytn ini bertujuan untuk membawa teknologi blockchain ke semua jenis pengguna, mulai dari perusahaan rintisan mikro hingga divisi perusahaan. Dan misi perusahaannya itu adalah untuk membuat desentralisasi melalui blockchain tersedia dalam skala global. Dan selain itu, proyek ini telah menarik minat banyak merek ternama di seluruh dunia. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di webnya ya, ini untuk tentang Klaytnnya kalian bisa baca sendiri. Nah, ini lebih lengkapnya ya. Dan sekarang kalau kita lihat harganya masih Rp20.225. Dan kalau kalian lihat di TradingView, ini cukup sehat ya. Ini biasanya kalau kayak gini tuh masih sideways ya. Jadi kalian pelajarin dulu untuk technical analisisnya bisa di TradingView supaya lebih lengkapnya. Oke. Jadi itu adalah beberapa blockchain yang menjadi rekomendasi kami. Jadi cukup menarik ya. Blockchain ini kenapa saya rekomendasikan, karena blockchain ini masih bisa dibilang itu masih belum menunjukkan perkembangannya. Jadi masih banyak ataupun masih belum umum orang mengetahui tentang project dari blockchain ini. Dan sekarang kalau saya lihat itu sudah mulai ada tanda-tanda di mana blockchain ini sudah mulai menggeliat untuk pergerakannya. Dan itu bisa dilihat dari grafik-grafik yang tadi ya, serta berbagai macam project yang sudah mengadopsi dari teknologi blockchain ini. Oke, seperti Telos ini sudah banyak, sudah mulai kelihatan ini kalau kita lihat ya. Oke. Jadi itu adalah beberapa rekomendasi dari kami untuk video part 2 dari blockchain ini. Jadi untuk berikutnya mungkin kami akan membuat video untuk rekomendasi di bidang lain ya. Kalau kalian tertarik mungkin di bidang DeFi ataupun di bidang Web 3.0 ataupun di bidang Metaverse yang berpotensi di tahun 2022 ini bisa naik ribuan persen. Oke, kami tunggu saran dan kritik dari kalian, serta jangan lupa like dan juga share ya, sekali-kali lah. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan juga nonton video ini sampai selesai. Kami ingatkan kembali, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun atau apapun itu juga, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian sendiri-sendiri. Oke? Kami di sini bukanlah sebagai advisor keuangan,
Jadi kalian harus mempunyai dasar untuk berinvestasi. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan kalian, keep health dan keep cuan.